Film diawali dengan pembawa acara bernama Monica sedang mewawancarai seorang wanita yang menjadi cacat akibat serangan badut tepat setahun yang lalu saat malam Halloween, di mana wanita itu bersaksi jika pelaku badut yang menyerangnya telah mati tepat di hadapannya, walaupun pihak berwenang telah mengklaim bahwa mayat badut itu tiba-tiba menghilang di pagi hari setelah malam penyerangan. Tak berapa lama, seseorang yang ternyata badut psikopat itu datang dan menghancurkan TV itu. He's dead. I saw it happen. Psikopat itu lalu menggunakan kostum badutnya dan menghias dirinya dengan makeup menyeramkan. Tak lupa ia juga menyiapkan beberapa peralatan penyiksaan yang akan ia gunakan. Kita beralih ke Monica, di mana ia sedang teleponan sama pacarnya. Dan di sini, Monica mengeluarkan kata hinaan untuk wanita cacat yang sebelumnya dia wawancarai. Tak berapa lama, Monica merasa ada seseorang yang lagi mengintai di sekitarnya. Dan benar saja, tiba-tiba wanita cacat itu seketika menyerang Monica. Bahkan ia juga membunuhnya sambil ketawa cekikikan. Dan film pun dimulai. Scene berlanjut dengan dua orang sahabat bernama Dawn dan Tara yang baru ingin pulang setelah mabuk-mabukan. Di parkiran, mereka bertemu dengan badut berkostum yang tentu saja mereka ini belum tahu kalau badut itu adalah psikopat. Dawn yang lagi mabuk berat mencoba menggoda badut itu dengan kata-kata yang sedikit merendahkan. Sementara Tara yang tak ingin terjadi masalah berusaha menenangkan Dawn. Sampai pada akhirnya, badut itu tiba-tiba hilang dari pandangan mereka. Setelah itu, Dawn dan Tara berada di kedai pizza untuk sekedar makan malam. Saat menunggu pesanan mereka datang, lagi-lagi badut itu masuk ke sana. Dan anehnya, dia nggak bicara sepatah kata pun, dan hanya duduk diam sambil menatap tajam ke arah Tara. Walaupun ia juga sempat mengeluarkan senyum manisnya di depan Tara. Si badut beranjak dari kursi dan mengambil sebuah koin yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin permainan dan berhasil mendapatkan sebuah cincin. Ia mendekati Tara dan memasangkan cincin itu ke tangan Tara. Walaupun merasa aneh, tapi Tara sempat tersentuh dengan perilaku manis dari si badut. Lalu si badut pun pergi ke toilet. Sementara Dawn dan Tara menikmati pizza mereka. Tak berapa lama, pemilik kedai itu tiba-tiba marah dan mengusir badut dari kedainya. Belum diketahui hal apa yang dilakukan badut sampai-sampai pemilik kedai itu marah. Setelahnya, Tara dan Dawn kembali ke mobil untuk segera pulang. Namun setibanya di sana, mereka mendapati ban mobil mereka yang sudah bocor secara tiba-tiba. Karena tak ada pilihan lain, Tara kemudian menghubungi Victoria, saudarinya, untuk menjemput mereka dari tempat itu. Sementara di kedai pizza, seorang pegawai merasa kesal karena disuruh membersihkan kotoran yang menempel di mana-mana. Dan tentu saja si badut yang melakukannya hingga diusir dari sana. Di sebuah ruangan, pegawai itu ketakutan saat melihat si badut sudah membunuh temannya. Pegawai itu berusaha untuk kabur, namun sayang ia tertangkap dan akhirnya dibunuh oleh si badut. Saat sedang menunggu kedatangan Victoria, tiba-tiba Tara merasa kebelet dan mau kencing. Di saat bersamaan, keluar seorang pria bernama Mike dari sebuah gedung tua. Dawn pun menyarankan Tara untuk menumpang saja di toilet Mike. Tak ingin membuang waktu, Tara lalu menghampiri Mike dan dia dibawa ke toilet yang tampak seperti tempat pesugihan karena sangat kotor dan banyak serangga di mana-mana. Sementara itu, Dawn yang sedang sendirian di mobil mendengar berita di radio yang mengabarkan tentang pembunuhan dua pegawai pizza yang baru saja terjadi. Dari ciri-ciri yang disebutkan, Dawn ingat
dengan badut yang sebelumnya mereka temui di kedai pizza itu. Dan kemudian, di sisi lain, Tara yang sudah selesai menggunakan toilet mencoba berkeliling di bangunan itu hingga ia sampai di tempat yang sangat menyeramkan. Di sini ia tak sengaja bertemu dengan wanita aneh yang disebut wanita kucing. Wanita itu berbicara ngelantur dan menganggap boneka yang digendong adalah bayinya. Karena merasa tak nyaman, Tara pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun di saat akan keluar, tiba-tiba Tara malah bertemu dengan badut dan mereka sempat terdiam sambil menatap beberapa detik. Hingga akhirnya Tara merasa ketakutan dan berlari selamatkan diri. Di sebuah gudang, Tara mengendap-endap dan berharap bisa menghindari dari pandangan si badut. Namun sayang, tanpa disadari, badut berhasil menangkapnya dan beberapa kali menusukkan pisau ke kaki Tara. Saat sudah terpojok, Tara berhasil meraih pisau dan menusukkannya ke badut. Lagi-lagi, Tara gagal kabur karena pintu itu terkunci. Tara kemudian bersembunyi di balik dinding, dan ketika badut semakin mendekat, Tara lalu melemparkan sepotong besi yang berhasil mengalihkan perhatian si badut. Beberapa waktu setelahnya, Tara melanjutkan pelarian, hingga akhirnya ia menemukan keberadaan Mike. Namun sialnya, Mike sedang menggunakan headset yang membuatnya tak mendengar teriakan Tara. Tak lama, badut kembali muncul, dan kali ini Tara benar-benar ditangkap. Setelah itu, Tara sudah tersadar dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Dan jelas saja, badut itu ada di sekitarnya dan sesekali menakuti Tara dengan benda-benda penyiksaan yang ia miliki. Lalu badut memberikan kejutan ke Tara, yang ternyata ia sudah menyekap Dawn dalam keadaan posisi terbalik. Dengan kejam, si badut membunuh Dawn menjadi dua bagian dengan menggunakan gergaji besi dari ujung atas hingga mulut. Di tengah kekejaman itu, Tara berhasil melepaskan ikatannya, dan di saat bersamaan, ia mampu memberikan perlawanan yang kemudian membuat Tara meninggalkan tempat itu. Lagi-lagi petak umpet terjadi di antara mereka, hingga akhirnya Tara berhasil main bokong dan memukul badut dengan sebatang kayu. Di sini Tara puas dan yakin jika sudah menguasai pertarungan. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari, dan kemudian membuat situasi mulai terbalik. Rupanya, badut itu bangkit dan mengambil pistol yang sudah disembunyikan di balik kakinya. Tak puas dengan sekali tembakan, badut itu terus memberondong Tara dengan timah panas hingga ia semakin tak berdaya. Sementara itu, Victoria sudah sampai di tempat ia akan menjemput Tara. Karena tidak menemukan keberadaan mereka, Victoria pun mencoba menghubungi Dawn. Namun sialnya, saat itu si badut yang membalas dan menjebak Victoria untuk masuk ke dalam bangunan itu. Setelah itu, si badut kembali ke tempat Tara yang terluka dan kemudian membunuhnya. Saat sedang membunuh Tara, ternyata wanita kucing melihat kengerian itu. Dia pun langsung berlari untuk mencari pertolongan. Dia bertemu dengan Mike dan mencoba menjelaskan tentang pembunuhan yang baru saja ia lihat. Namun bukannya menolong, Mike malah merasa aneh dengan wanita itu dan berusaha untuk menjauh darinya. Di sebuah tangga, Mike menelpon temannya. Tapi di saat itu juga, badut itu muncul dan menyerangnya. Sementara itu, Victoria sudah masuk ke bangunan itu dan segera mencari keberadaan Tara dan Dawn. Di sisi lain, wanita kucing menyadari jika boneka bayinya sudah menghilang. Ia lalu mencari bayi bonekanya yang ternyata ada di tangan si badut. Secara perlahan wanita kucing mendekati badut dan memohon
untuk mengembalikannya. Sampai akhirnya si badut tersentuh dengan kelembutan wanita si kucing dan membuat dia bertingkah seperti bayi. Tak berapa lama, datang lagi pria bernama Will yang merupakan teman kerja Mike untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Will merasa aneh saat tidak ada tanda-tanda dari Mike untuk membuka pintu bangunan. Di sisi lain, Victoria mulai ketakutan ketika ia menemukan tempat pembantaian Dawn. Ia segera berlari untuk mencari keberadaan Tara. Sampai saat dimana dia beranikan diri untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Dan di sana Victoria menemukan seseorang yang terluka, yang awalnya ia kira itu adalah Tara. Namun ternyata itu si badut yang sudah membunuh wanita kucing terlebih dahulu. Victoria yang terpojok berusaha bersembunyi di sebuah lemari. Sementara si badut semakin menggila dan mendekat ke arah Victoria. Ketika Victoria merasa aman dari kejaran badut, tiba-tiba badut itu menemukan keberadaannya. Beruntung, perhatian si badut pun teralihkan ketika ia mendengar klakson mobil dari Will yang sudah lama menunggu di luar. Tak lama, Will ingat jika ada kunci cadangan di bawah keset yang kemudian ia gunakan untuk masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Will menemukan boneka wanita kucing yang tergeletak di lantai. Saat sedang fokus dengan boneka itu, Will tak sadar si badut itu muncul dan membunuhnya. Merasa ada kesempatan, Victoria keluar dari lemari secara perlahan-lahan. Namun lagi-lagi Victoria gagal kabur karena hanya menemukan pintu yang terkunci. Saat sampai di sebuah lorong, Victoria memperhatikan lubang yang berada di dinding. Di saat bersamaan, si badut muncul dan menyekap wajahnya dengan plastik. Victoria berhasil melepaskan diri dengan merobek plastik itu. Lalu ia melihat sepotong besi dan kemudian di sebuah ruangan, pelarian Victoria pun terhenti saat menemukan tubuh Tara yang sudah tak berbentuk. Victoria tak bisa menahan kesedihan dan menangis di depan Tara yang kemudian membuatnya tak sadar jika si badut berhasil menemukannya dan menyerangnya dengan menggunakan benda tajam. Ketika Tara benar-benar tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba ternyata Mike masih hidup dan berhasil menyerang badut dari belakang. Tak ingin membuang waktu, ia pun membawa Victoria untuk pergi dari sana. Di dalam ruangan, mereka menemukan telepon yang kemudian digunakan Mike untuk meminta pertolongan. Sambil menunggu pertolongan tiba, Mike berencana meninggalkan tempat itu sebelum si badut menemukan mereka lagi. Namun sayang, mereka kembali terpojok di ruangan yang terkunci. Mike berusaha mencari alat untuk membuka pintu itu. Dan di saat bersamaan, badut kembali muncul dan membunuhnya. Jelas, Victoria semakin ketakutan. Dan dia menemukan sebatang besi yang kemudian digunakan untuk membuka pintu. Ketika berhasil membukanya, si badut menangkapnya. Dan Victoria berhasil lepas dari cengkraman si badut dan masuk ke ruangan lain untuk selamatkan diri. Walaupun si badut sempat menarik rambut Victoria, namun sampai pada akhirnya badut itu pun pergi dan menghilang. Tak lama, Victoria mendengar suara sirine mobil polisi. Dan ketika ia mengintip, tiba-tiba saja badut itu menabrak pintu yang kemudian membuat Victoria pingsan seketika. Si badut lalu mendekati Victoria dan memakan bagian wajahnya. Sampai saat dimana para polisi berdatangan dan menyuruh si badut untuk menyerah. Namun bukannya menyerah, si badut malah melakukan ini. No, no, no! Dengan nekat, badut itu mengakhiri hidupnya sendiri
dengan pistol. Setelah itu, para petugas membawa mayat badut ke dokter untuk diperiksa. Namun ketika dokter membuka kantung mayat badut, tiba-tiba lampu berkedap-kedip dengan sendirinya. Dan di saat bersamaan, film diakhiri di rumah sakit, di mana kedua orang tua Victoria baru saja menjemput Victoria yang baru sembuh dari serangan badut. Ternyata Victoria adalah wanita cacat yang menyerang Monica di awal film tadi. Dan film berakhir.